Baik, jadi untuk persentasenya ini dari mana saya kok tiba-tiba muncul angka 29,42%? Nah, ini ada rumusnya dan itu sudah saya formulasikan di situ. Nah, untuk teman-teman yang menginginkan format Excel-nya seperti biasa bisa komen di bawah untuk mendapatkan email dari saya nanti ya, atau by WhatsApp nanti kita infokan ke depan, dan ini gratis untuk rekan-rekan tercinta ya. Hai semua, ketemu lagi di Youth ID Channel. Salam kuliner, sehat, semangat, sukses ya. So di video kali ini aku mau sharing lagi mengenai materi yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah serunya, yaitu mengenai daily flash food cost ya. Jadi dari urutan-urutan yang sudah kita pelajari adalah mengenai kemarin basic food cost, sub resepi, lalu kemarin kita juga sudah belajar mengenai breakfast cost ya, dan di sini pada akhirnya nanti food cost itu akan berujung pada laporan bulanan, di mana seorang chef nanti akan dituntut atau dimintai pertanggungjawaban selama 1 bulan food cost itu bagaimana. Nah, di sini ada tips-tips menarik bagaimana chef itu mengontrol food cost day by day atau dari hari ke hari yang harus dia kontrol, sehingga nanti di akhir bulan atau di ujung bulannya food cost itu akan tetap termonitor atau terkontrol sesuai budget ya, sesuai standar yang telah ditentukan oleh hotel atau restoran yang dimana chef tersebut bekerja. Gimana? Seru kan? Penasaran bagaimana cara membuatnya? Ya, tentunya ini saya buat sangat simple, seru dan mudah diaplikasikan. Yuk kita simak bareng-bareng video dari awal sampai selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja untuk rancangan daily flash cost. Ini untuk formatnya seperti biasa sudah saya buatkan untuk sampel rekan-rekan semua. Nanti bisa dimodify sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya, slide-nya masing-masing. Di sini di header paling atas kita tuliskan yaitu nama hotel kita atau nama restoran kita apa, kita tulis di situ paling atas. Lalu di nomor 2 di sini kita tulis daily flash food cost, atau mungkin bisa ditambah forecast ya, karena ini masih berupa forecast atau rancangan. Forecast. Nah, bisa seperti ini, forecast daily flash food cost ya. Di sini untuk bulannya saya kasih sampel Maret atau bisa bulan-bulan apa saja terserah ya, bebas tahun 2017 misalkan seperti itu ya. Nah, apa saja kolom-kolomnya yang perlu kita siapkan? Kolom pertama di sini adalah kolom date atau tanggal. Kolom kedua di sini adalah opening stock atau opening inventory. Seperti kita ketahui, opening inventory ini kita dapatkan dari closing inventory bulan sebelumnya ya, itu bulan Februari katakanlah closing inventory-nya ada berapa, itu akan masuk sebagai opening inventory atau opening stock di bulan Maret. Lalu forecast food cost ini adalah rencana belanja kita besok atau kita mau atau hari ini kita mau belanja berapa ya. Lalu untuk credit to cost ini di sini artinya adalah biasanya di dalam internal kitchen itu biasanya ada hal-hal yang transfer dari departemen lain, katakanlah misalnya dari spa dia minta jahe atau minta buah, atau dari room dia minta food amenities. Nah, itu nanti akan mengurangi cost kita atau mengurangi belanjaan kita, kan kita transferkan ke departemen yang lain. Lalu di sini ada closing stock atau closing inventory, ini juga nanti kita akan dapatkan hanya satu kali saja pada saat akhir bulan kita melakukan manual inventory. Nanti di akhir bulan akan kita tulis closing inventory-nya berapa. Nah, di situ nanti akan kita temukan antara opening inventory dan closing inventory yang akan membalance food cost kita dalam 1 bulan. Selanjutnya, di sini ada forecast revenue. Forecast revenue net ya, di sini saya maksud net adalah kita di sini sebagai seorang chef harus sudah bisa mengestimasi besok saya dapat uang berapa dari event besok. Dari banket besok saya dapat uang berapa, dari alakat saya besok dapat uang berapa, dari cafe dapat uang berapa. Itu sudah bisa kita forecastkan dari, kalau dari banket ya dari BO, banket event order, itu kita dapat akan ada berapa event, revenue-nya berapa. Alakat juga kita bisa membuat estimasi rata-rata pendapatan harian berapa. Nah, di situ kita buat estimasi dulu atau gambaran
kita akan dapat revenue berapa. Nah, di sana nanti maka di titik akhir sini kita akan mengetahui ya forecast food cost atau cost of sale hari tersebut, atau yang biasa disebut daily flash cost ya. Sekali lagi, penghitungan ini adalah baru berupa forecast kita sebagai seorang chef, dan nantinya akan kita cross check ulang secara fix ke bagian accounting. Tapi setidaknya dengan membuat forecast ini akan membuat seorang chef lebih percaya diri mengenai food cost-nya dan bisa mengontrol lebih baik ya. Baik, kita mulai saja dari awal. Tanggal 1 ya, kita katakanlah membuat opening stock. Saya akan membuat opening stock saya ada 25.500.000. Seperti ini ya. Katakanlah ini hanya sampel saja. Ini katakanlah inventory dari akhir bulan Februari kemarin sebesar segitu ya. Nah, biasanya kalau saya untuk opening stock ini tidak akan saya ambil atau saya nolkan. Makanya di bagian bawah sini, di bagian closing inventory ya, tanggal terakhir akan saya tuliskan langsung di angka yang sama seperti opening stock, 25.500.000. Nah, nanti tinggal kita ya inventory lagi aktualnya atau sesungguhnya. Tapi di sini kita akan nolkan dulu ya. Jadi antara opening dan closing sama ya. Jadi kita sepakati seperti itu ya untuk memudahkan. Baik, kita katakanlah tanggal 1. Tanggal 1 di sini adalah chefnya sudah melihat dia mempunyai forecast revenue karena ada BO masuk dan juga rata-rata ala carte. Dia sudah mengevaluasi, dia punya gambaran dia akan mendapatkan uang sebesar 36 juta katakanlah. Ya, seperti ini. Sorry, tambah 01 ya. 36 juta. Nah, maka bisa harus mengatur belanja untuk hari ini. Saya harus belanja berapa nih untuk biar food cost saya aman daripada budget daripada hotel tersebut. Nah, untuk membicarakan soal budget ini tidak lupa kita bahas ya di kolom akhir sini, ini kita sudah tentukan. Biasanya setiap hotel itu mempunyai food cost budget. Nah, katakanlah ini kita pengalaman tempat saya, budgetnya ini adalah 30,5% dalam satu bulan ya. Lalu di sini ada food cost last year. Maksudnya food cost last year adalah food cost di bulan yang sama, di bulan Maret tapi tahun lalu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nanti datanya kita bisa peroleh dari accounting ya. Jadi kalau kita lihat katakanlah tahun lalu di bulan yang sama, di bulan Maret itu kita bisa mencapai 29,5%. Ya kan? Nah, jangan sampai nanti kita kedodoran di food cost-nya itu. Di tahun ini jangan sampai kita kelewat ya, seperti itu. Nah, kalau food cost aktual year to date ini data aktualnya saat ini ya. Oke, jadi gitu ya gambarannya ya. Nanti untuk budget masing-masing hotel akan berbeda sesuai hotel teman-teman masing-masing. Ayo kita mulai di sini ya. Jadi untuk belanjanya, saya sebagai seorang chef harus mengatur nih belanja jangan sampai melebihi budget. Katakanlah saya belanja 9.500.000. Nah, katakanlah seperti ini ya. Maka ada transfer nggak? Transfer katakanlah ada 200.000. Nah ya seperti ini ya, ada transfer 200.000 dari secara internal. Nah, maka kita dapat data seperti ini. Ini cara bacanya gimana saya? Cara bacanya adalah dengan estimasi kita mempunyai belanja sebesar 9.500.000 dengan daily transfernya 200.000 dan kita mempunyai revenue sebesar 36 juta, maka kita akan mendapatkan food cost sehari itu adalah 25,83%. Loh, ini dari mana saya kok tiba-tiba keluar angka tersebut? Nah, mari kita bahas bareng-bareng ya. Bagaimana ini rumusnya ini, yaitu adalah rumus itu didapat dari di sini ya. Kita tulis sama dengan ya, saya kosongkan dulu ini, saya hapus saja. Jadi kita dapat dari sama dengan ya. Kita kurung buka dulu, kurung buka. Ini belanjanya kita klik berapa ya, dikurangi transferannya ini, transferan daripada internal tadi berapa dari hotel lain, lalu kita kurung tutup ya, lalu kita bagi ya, kita bagi pendapatannya atau revenue-nya tadi berapa, kita klik lalu kita enter. Nah ya, jadi ketemu ya seperti itu ya. Jangan lupa untuk format selnya di sini dibikin persen ya. Kalau dibikin angka nanti angkanya gede, di sini jadi kayak panjang. Nanti bisa dirubah aja ke formatnya jadi format percentage ya. Seperti itu. Itu contoh untuk hari pertama.
Oke, kita lanjut untuk hari kedua. Ada apa lagi situasinya? Nah, SEP ini harus terus berkembang. Ini lihat terus situasi besok seperti apa forecast revenue-nya. Wah, besok ternyata itu saya lihat forecast kok revenue cuma kecil ya, katakanlah ada 18.200.000. Nah, ini cuma contoh aja, angkanya bebas. Terus daily transfer seperti biasa, rata-rata aja. Katakanlah seperti ini ya. Terus saya harus belanja berapa ini ya katakanlah. Nah, ini kita juga harus hitung-hitung lagi belanjanya berapa. Ternyata saya udah belanjanya hari itu 5.500.000. Baik, untuk hari kedua tadi masih aman ya, karena dari belanja ini sekian, dengan revenue sekian, ini kita masih mendapatkan food cost 28,85%, tidak ada masalah. Terus kita langsung masuk ke hari ketiga. Ini ada situasi apa? Kita baca lagi, sebenarnya harus teliti setiap hari. Katakanlah hari ketiga kita forecast revenue-nya adalah 35 juta. 35 juta ya. Dengan daily transfer normal aja rata-rata. Katakanlah 300.000. Lalu saya melakukan belanja 11 juta. Nah, seperti ini. Belanja 11 juta, transfer 300.000 dan revenue 35 juta. Ya, di sini ada total belanjanya adalah 30,57% ya, agak tinggi sedikit, nggak apa-apa tapi masih dalam range aman. Kita tahunya range aman bagaimana? Kita tarik ke bawah ya, kita tarik ke bawah datanya. Dari 3 hari ini akan ada rumus akumulasi yang sudah saya buatkan. Nah, dari 3 hari itu kalau diakumulasi food cost-nya 28,31%, jadi masih aman ya. Memang food cost itu tidak bisa langsung fix sesuai budget ya, karena setiap hari kita menghadapi situasi yang berbeda-beda. Oke, lanjut di hari yang keempat. Ini katakanlah kebetulan hari keempat ini jatuh hari Jumat. Biasanya di suatu hotel itu yang ada aturannya menerima barang itu maksimal hari Jumat. Jadi Sabtu Minggu tidak bisa belanja. Contoh tempat saya dulu seperti itu. Nah, ini kita praktekkan di sini. Katakanlah mau menentukan belanja hari Jumat ini agak lumayan rumit ya. Jadi kita harus benar-benar cek secara betul-betul siapnya. Caranya gimana? Caranya saya harus membuat estimasi revenue secara 3 hari ke depan, yaitu untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sini saya buatkan contoh, yaitu revenue-nya ada 25 juta di hari Jumat. Hari Sabtu karena ada event besar dapat 45 juta. Nah, lalu hari Seninnya itu dapat uang 22 juta. Nah, ya, ini adalah estimasi revenue-nya selama 3 hari ke depan. Nah, maka si SEP-nya akan membuat belanjaan total. Ternyata dia harus menghabiskan katakanlah 29 juta. Nah, di sini akan ada dilema biasanya dari Jumat dengan cost control nanti biasanya. Saya belanjanya kok banyak, kok besar dan sebagainya gimana? Kalau kita lihat ini di luar nalar, belanja kok 116% ya di atas rata-rata. Nah, kita akan jelaskan ke accounting itu adalah belanja selama 3 hari. Jadi untuk di bawahnya sini ini 0 karena tidak belanja. Nah, ini juga 0. Jadi 2 hari Sabtu dan Minggu ini 0. Kita tidak melakukan pembelanjaan sama sekali ya, seperti itu. Nah, revenue-nya pun masuk 3 hari. Oke, jadi kita lihat seperti ini ya. Kalau kita lihat, lalu untuk kreditnya misalnya masih ada transferan seperti biasa. Di sini katakanlah rata-rata untuk transferan di outlet lain, katakanlah ini ada di sini 200.000. Terus di sini katakanlah ada 250.000. Contoh seperti ini. Dan di sini food cost-nya sampai minus. Karena memang kita nggak belanja tapi dapat uang, dapat revenue di sini. Makanya tadi cost yang besar tadi di awalnya di hari, yaitu hari Jumat tadi. Itu salah satu situasi yang akan Anda hadapi di dalam hotel seperti itu, dalam food cost. Nah, lalu kita lihat masih aman nggak nih kira-kira cost bulanannya? Karena tadi kan ini nembus di 116%. Coba kita tarik ke bawah. Masih di 29,69%. Jadi ini posisinya masih aman ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini kita hadapi situasi baru. Katakanlah tadi setelah di hari Jumat menerima barang, Sabtu Minggu libur ya. Di minggu berikutnya katakanlah kita menghadapi situasi baru. Si SEP-nya itu memforecastkan untuk revenue hari Senin ini sepi. Kita hanya kira-kira dapat uang sekitar berapa ya? Katakanlah 12 juta. Nah,
cuma doang 18 juta. Tapi ini dari outletnya atau asistennya, CDP-nya dan sebagainya itu minta belanja A, B, C, D dan sebagainya, kiranya keluarlah angka 8.500.000. Katakanlah seperti ini. Nah, gimana nih kalau ada dilema seperti ini, bagaimana? Oh, revenue cuma 12 juta di hari Senin, tapi ini belanjanya adalah habis 8,5 juta karena ini habis hari Sabtu Minggu ya kan, nggak belanja 2 hari, barang juga udah berputar di dalam kitchen, jadi stok di dalam freezer atau chillernya menipis, akhirnya harus belanja banyak di hari Senin 8.500.000 untuk mengisi belanjanya. Oke, kalau si chefnya ngambil belanja ini berarti dia harus mengeluarkan cost 70,83%. Ini sangat tinggi sekali dan ada resiko nanti di dalam morning briefing akan dibantai oleh GM pastinya ya. Nah, ini harus membuat sebuah strategi baru. Strategi barunya caranya gimana? Besok ada event berapa? Ada revenue apa? Eventnya apa? Nah, caranya event besok harus koordinasi dengan sales. Kalau bisa menunya yang as per chef atau mengikuti dari chefnya. Jadi chefnya besok akan membuat menu bangket itu sesuai bahan yang dia punya di dalam chiller. Jadi dia akan belanja ataupun kalau belanja kecil sekali. Katakanlah kebetulan besok ada uang masuk, estimasi ada uang 15.200.000. Nah, gimana nih ngolah uang 15.200.000 ini biar kita bisa menyelamatkan food cost yang tinggi tadi di hari Senin? Maka katakanlah di sini tadi ada daily transfer seperti biasa. Gini ya. Sorry, 250.000. Nah, ini chefnya karena tadi udah pintar, dia udah analisa, dia maka hari besoknya dia tidak akan belanja atau belanjanya sangat sedikit sekali, katakan 1.200.000. Nah, jadi chefnya di hari Selasanya dia dapat uang 15 juta, dia hanya mengeluarkan food cost 6,25% ya, kecil banget. Karena apa? Ini untuk membalancing belanja yang hari Senin kemarin yang banyak itu ya. Terus kita lihat nilainya sampai hari tersebut aman nggak? Kita coba kita tengok ke bawah ya seperti ini. Nah, ternyata food cost-nya masih di 29,87. Nah, di sini kalau kita bisa jelaskan maka semuanya akan insya Allah berjalan baik-baik saja. Oke, jadi kita lanjut ya. Ini nanti kita isi semua sampai akhir bulan. Tanggal akhir bulan kita isi semua ya, mengikuti perkembangan event hari demi hari. Nah, katakanlah kita sudah ngisi semua tadi ya untuk belanjanya dan revenue-nya, forecast-nya dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret. Ini kita sudah isi full semua katakanlah ya. Jadi kita akan dapatkan figur seperti ini sesuai tips-tipsnya tadi. Kalau weekend bagaimana ya, kalau hari Senin bagaimana, maka kita akan dapatkan gambaran seperti ini. Nah, ini sudah saya kasih jumlahnya sesuai rumus di Excel-nya di situ ya. Tapi ini saya ulangi lagi biar teman-teman lebih paham melihatnya. Di sini totalnya kita dapat dari sama dengan sum kurung buka. Kita akan tarik ya dari atas sampai ke bawah. Sorry, dari sini kita tarik ke bawah. Ya, lalu kita kurung tutup. Nah, kita dapat angka sekian. Ini juga kreditnya itu transfernya tadi departemen lain tadi kita jumlah. Sum kurung buka, naik lagi ya sampai tanggal 31 Maret, kita kurung tutup, enter, dapat angka sekian. Lalu untuk revenue-nya juga total pendapatan dalam 1 bulan ini sama dengan sum ya kurung buka, kita jumlah pendapatan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya, ini kita kurung tutup, kita enter ya. Nah, kalau udah kita gambarkan gambaran seperti ini semua, lalu kita tinggal menjumlahkan food cost-nya tadi, food cost secara keseluruhan. Nah, baik, jadi untuk persentasenya ini dari mana saya kok tiba-tiba muncul angka 29,42%? Nah, ini ada rumusnya dan itu sudah saya formulasikan di situ. Nah, untuk teman-teman yang menginginkan format Excel-nya seperti biasa bisa komen di bawah untuk mendapatkan email dari saya nanti ya, atau by WhatsApp nanti kita infokan ke depan, dan ini gratis untuk rekan-rekan tercinta ya. Tapi untuk lebih clearnya kita akan praktekkan di sini biar teman-teman lebih puas dan lebih ini ya. Di sini caranya gimana rumusnya, yaitu dengan sama dengan dari klik opening stoknya tadi berapa. Sorry, kita kurung buka dulu ya sebenarnya. Kurung buka. Ini opening stoknya ini ya, ditambah dalam kurung buka lagi, kita tarik ke bawah, ini total cost-nya berapa, ini tadi kita klik
Dikurangi apa saja? Dikurangi transfer internalnya tadi dari departemen lain. Kita kurung tutup ya. Lalu kita kurangi ya, dikurangi apa saja? Dikurangi closing stock, closing inventory di sini ya. Seperti ini, lalu kurung tutup. Nah, baru dibagi pendapatan dalam 1 bulan. Ini 797 juta sekian ini kayak gini ya. Baru kita enter. Nah, disinilah kita dapat angka 29,42% untuk food cost kita di bulan Maret 2017 ya. Lalu kita tarik ke bawah, ini ada gambaran atau apa ya, kita analisa selama dengan bulan-bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya dan sebagainya. Di sini tadi sama ya, ini total food revenue-nya saya tuangkan di sini, total food cost-nya saya tuangkan di sini. Opening stock-nya, closing stock-nya ini tadi saya samakan ya, ini bisa berubah-ubah sesuai dengan aktual teman-teman. Nah, ini hasilnya yang kita dapat di bulan Maret, aktualnya adalah 29,42%, dari budgetnya adalah 30,50%, dan food cost last year atau tahun kemarin itu ada di 29,50% ya, jadi masih aman. Lalu ini apa? Food cost aktual YTD itu year to date, artinya adalah ini akumulasi food cost dari bulan Januari, Februari, dan Maret yang kita habis hitung tadi itu di rata-rata akan mendapatkan angka tersebut. Nah, itu namanya analisa ya, seperti itu teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.